Baik, siswa SMP kelas 8, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sekarang kita bahas tentang getaran. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan kata getaran. Di lingkungan kalian banyak yang menunjukkan fenomena alam tentang getaran. Misalnya seperti sebuah contoh. Nah, ini Galputala, ya. Galputala dia melakukan, nah, kemudian nih ada senar gitar yang dipetik, ini juga disebut melakukan getaran, ya. Nah, ini ada gong dipukul, ini jika dipukul dan kita pegang di sini kita merasakan adanya getaran. Ayunan bandul, nah, ayunan bandul ini juga dia melakukan getaran, ya. Ini ada lagi, nah ini pegas ini ditarik kemudian dilepas, maka dia akan melakukan getaran juga. Ini penggaris yang kita tekan ujungnya, kemudian ujungnya satunya kita tarik ke bawah, kita lepas. Nah, penggaris ini melakukan getaran. Inilah contoh-contoh benda yang melakukan getaran. Dan masih banyak lagi contoh getaran yang ada di sekeliling kita. Misalnya kalau kita ngomong, bicara, kita pegang tenggorokan kita, maka kita akan merasakan sebuah getaran. Kita bahas getaran pada ayunan. Apa sih yang dimaksud dengan getaran itu? Dalam satu getaran itu ada titik seimbang. Titik seimbang di sini adalah nih, ya. Ini disebut dengan nama titik setimbang, ya. Jadi kalau kita menggantung bandul dan bandul dalam keadaan diam, dia itu disebut dengan nama titik setimbang. Titik setimbang itu adalah posisi di mana ketika tidak ada gaya yang bekerja, jadi bendanya diam. Titik itu disebut juga dengan nama titik setimbang. Ada simpangan. Jadi simpangan itu adalah nih, kalau kita tarik bandulnya sampai ke titik B, kita lepas, maka dia akan posisinya bisa di sini, ya. Setelah itu menuju ke titik O, kemudian melewati titik O. Nah, ini disebut dengan nama simpangan. Simpangan, ini juga simpangan, ya. Dihitung dari titik setimbang. Jadi simpangan itu adalah jarak antara benda bergetar dengan titik setimbangnya, ya. Ada simpangan yang paling jauh, ya. Simpangan yang paling jauh dari titik setimbang itu adalah titik B dan titik A. Simpangan yang paling jauh inilah yang disebut dengan nama amplitudo, ya. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang, simpangan yang paling jauh. Coba kita lihat. Nah, pada penggaris yang tadi saya contohkan, titik setimbangnya ini A. Nah, ini titik setimbang, ya. Kemudian amplitudonya mana? Nah, di sini amplitudonya adalah titik C dan B. Di sini amplitudonya A sampai C atau A sampai B. Kalau di sini amplitudonya adalah O sampai B, ya. Amplitudo di sini O sampai B atau O sampai A. Contoh lagi, ini pada pegas. Titik setimbang daripada pegas ini, kalau kalian lihat,
titik setimbangnya adalah ada di titik Q. Nah, ini adalah titik setimbang, ya. Amplitudenya mana? Amplitudenya itu adalah yang paling jauh, yaitu ini adalah amplitudo Q sampai P. Ini adalah amplitudonya. Nah, ketiga benda ini melakukan getaran. Ya. Apa persamaan ketiga benda ini? Kenapa ketiga benda ini disebut melakukan getaran? Perhatikan, ketiga benda ini semuanya memiliki titik setimbang, memiliki amplitudo. Dan kalau kita lihat, gerakan benda ini adalah dia bolak-balik. OB, O, A, OB, OA. Nah, ini dia melakukan gerakan bolak-balik melewati titik setimbang. Kalau kalian lihat juga yang bawahnya, ya, yang ini, ya, ini kalau kita lepaskan, bawakan ke bawah, dilepaskan, maka dia akan ke A, ke B, ke A, ke C, ke A, ke B. Nah, dia terus bolak-balik melewati titik A. Maka benda itu dikatakan melakukan getaran. Pegas. Kalau kita lepas, tarik ke bawah, ya. Kemudian kita lepas, dia akan menuju L, B, kembali ke Q, ke P, kembali ke bawah, kembali ke bawah, kembali ke atas. Dia selalu bolak-balik melewati titik setimbang. Itulah yang disebut dengan nama getaran, yaitu cara bolak-balik suatu benda melewati titik seimbang, ya. Ini yang disebut dengan nama getaran. Nah, ketiga benda ini melakukan hal yang sama, yaitu bolak-balik melewati titik setimbang, sehingga bisa digolongkan ke dalam getaran. Nah, besaran apa aja yang ada pada getaran? Yang pertama, mana yang disebut dengan satu getaran? Satu getaran penuh. Perhatikan, O itu adalah titik kesetimbangan. Nah, jika bendanya dari A ke O, nah, bendanya dari sini, lihat satu, ya, A menuju O, ini disebut dengan nama benda itu melakukan seperempat getaran. Kemudian dari O ke B juga seperempat, B ke O seperempat lagi, O ke A seperempat, ya. Kemudian bagaimana jika setengah getaran itu yang mana? Dari A ke B, dari A ke O ke B, itu dia melakukan setengah getaran. Kemudian A, O, B, O, kembali ke O. Nah, dia melakukan 3/4 kali getaran. Belum penuh. Yang penuh yang mana? A ke O, ke B, ke O, kembali ke A. Ini disebut dengan nama satu getaran penuh, ya. Jika dia melakukan dari A menuju O, ke B, ke O, ke A, kembali ke titik A, itu satu getaran penuh. Atau kalau didefinisikan, satu getaran penuh adalah satu kali gerakan bolak-balik dari suatu benda, dari satu titik kembali ke titik itu, ya. Dari A ke O, ke B, ke O, kembali ke A. Atau kalau mulai dari B ke O, ke A, ke O, ke B. Ini juga disebut dengan nama satu kali getaran. Atau mungkin dari O ke B, ke O, ke A, ke O. Nah, ini juga satu kali, ya. Ada satu istilah yang ada pada getaran, yaitu periode. Periode simbolnya T,
itu didefinisikan adalah waktu untuk melakukan satu kali getaran, ya. Jadi satu getaran itu dia membutuhkan waktu, nah, dari A, O, B. Nah, dari sini kembali sini, dia membutuhkan waktu berapa? Ya. Disebut dengan periode, atau kalau dibentuk dalam rumus itu adalah periode adalah waktu getaran dibagi jumlah getaran. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan getaran, berapa jumlah yang terjadi, ya. Atau dalam rumus T sama dengan T bagi N dengan satuan sekon. Itu adalah periode. Ada satu lagi, frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi kalau didefinisikan itu adalah jumlah getaran setiap sekon atau setiap detik. Ini jumlah getaran. Yang tadi itu adalah waktu untuk melakukan. Kalau ini adalah jumlah getaran tiap detik. Satu detik ada berapa getaran? Itu adalah frekuensi namanya. Bisa dirumuskan bahwa frekuensi jumlah getaran tiap detik jumlah getaran dibagi waktu, atau F sama dengan N bagi T. N itu adalah jumlah getaran, T itu adalah waktu. Satuannya adalah sepersekon atau disebut juga dengan hertz. Nah, adakah hubungan antara apa hubungannya antara periode dan frekuensi? Perhatikan. Frekuensi, ya. Periode itu adalah satu per frekuensi, atau frekuensi adalah satu per periode. Nah, inilah persamaan-persamaan yang ada pada getaran. Oke. Nah, coba kita lihat contoh soal dalam getaran. Yang pertama, ada sebuah benda bergetar dalam waktu 60 sekon, terjadi 60 getaran. Jadi selama 60 detik itu terdapat, ya, selama waktu 60 sekon itu ada 6000 getaran. Atau tentukanlah frekuensi, periode, dan jumlah getaran selama 2 menit. Baik. Pertama, data yang ada adalah waktu. Diketahui itu adalah T sama dengan 60 sekon. Jumlah getaran 6000. Ya. Kita lihat yang pertama, frekuensi. Frekuensi itu adalah N bagi T. N-nya adalah 6000, T-nya adalah 60. Hilang, tinggal 100 bagi 6, 6-nya hilang, tinggal 1. Berarti frekuensinya adalah 100 Hz atau 100 Hz. Yang kedua, periodenya. Periode T itu sama dengan T bagi N. T-nya itu adalah 60, N-nya 6000. Kita bagi. Hilang. Tinggal 1. Ya. 1 per 100. Atau 0,01 second. Atau bisa juga dari hubungan bahwa T itu adalah seper F. Kita ambil F-nya ini. Ya. Di dalam soal sudah ada, bukan di dalam soal, ini sudah kita hitung F-nya adalah 100 Hz. Nah, ini aja kalau kita sini. Sehingga 1 per 100 sama aja hasilnya 0,01
second. Nah, kemudian kita lihat ini berapa jumlah getaran selama 2 menit. Berarti T-nya adalah 2 menit, sama dengan 2 kali 60 itu adalah 120 sekon. Yang ditanya adalah N-nya berapa? Jawabnya adalah bisa menggunakan frekuensi, bisa menggunakan periode. Kita gunakan frekuensi. F sama dengan N bagi T, maka N itu adalah F kali T. F-nya itu adalah 100, T-nya adalah 120. Maka hasilnya adalah 120. Berarti jumlah getarannya adalah 12.000 getaran selama 2 menit. Soal yang pertama. Kita lihat soal yang kedua. Sebuah getaran menghasilkan frekuensi 25 Hz. Jadi di sini diketahui frekuensinya 25 Hz. Kemudian tentukanlah periode getarannya dan jumlah getaran selama 5 menit. Ya. Jadi yang pertama datanya yang ada adalah nih. Jadi diketahui frekuensinya 25 Hz. Yang pertama T. T itu adalah 1 per F sama dengan 1 per 25 itu adalah kali 4 kali 4 per 100 sama dengan 0,04 second. Jadi periodenya adalah kemudian itulah getaran selama 5 menit. Selama 5 menit ada berapa jumlah getaran yang ada yang timbul? 5 menit itu adalah kalau dijadikan sekon 5 kali 60 itu adalah 300 second. Yang ditanya N. Bisa kalian lakukan dengan frekuensi boleh, periode juga boleh. Oke, kita coba dengan menggunakan frekuensi. V itu adalah F sama dengan N bagi T. Dari sini kita temukan N sama dengan F kali T. F-nya kita ambil tadi adalah 25 Hz, T-nya 300. Jadi N sama dengan 25 kali 300. Hasilnya adalah 75 7.500 getaran. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke gelombang.